Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok jurnalisme ingin mempresentasikan atau memperjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang menjaga kualitas jurnalisme investigasi di era digital, studi kasus pada media online di Indonesia. Saya, Dwi Kurniawan Putra, akan menjelaskan tentang apa etika komunikasi jurnalistik. Di Indonesia, perkembangan media online dan jejaring sosial sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memberikan dampak positif bagi kebebasan pers dan akses informasi yang lebih cepat dan luas. Namun sayangnya, di sisi lain muncul pula berbagai masalah terkait kualitas jurnalisme investigasi. Dalam era digital yang semakin maju seperti saat ini, informasi dengan cepat dan mudah diakses melalui berbagai platform seperti sosial media, website, dan aplikasi. Hal ini tentu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Namun, pada sisi lain juga memberikan tantangan baru bagi jurnalisme investigasi. Jurnalisme diartikan sebagai aktivitas atau profesi penulisan untuk surat kabar, majalah atau situs web berita atau penyiapan berita untuk disiarkan. Dalam Kamus Bahasa Inggris, jurnalistik diartikan sebagai berita atau penyebar luasan. Jurnalistik merupakan pengumpulan bahan berita, pelaporan peristiwa, penulisan berita, penyuntikan naskah berita, dan penyajian atau penyebar luasan berita melalui media. Dari pentingnya peran jurnalistik memerlukan etika yang harus diperhatikan oleh seorang jurnalis. Ya, saya akan menjelaskan tentang kode etik, yang dimana etika jurnalistik yang harus diperhatikan yaitu dalam kode-kode etik jurnalistik umumnya menekankan sebuah prinsip-prinsip kejujuran, keakuratan, dan tanggung jawab, yang dimana sebuah informasi itu harus dengan benar-benar sangat akurat, dan dimana dengan adanya tanggung jawab yang menyediakan sebuah informasi dengan sebenar-benarnya dapat dipercayai oleh seluruh masyarakat. Dan kode etik dalam jurnalistik juga menjelaskan sebuah pentingnya melakukan verifikasi dalam penelitian untuk mendapatkan sebuah informasi dengan benar agar seluruh masyarakat bisa menyadari kalau adanya informasi yang diberi ataupun yang disebarluaskan itu sebenar-benarnya. 3. Kode jurnalistik yang dibuat oleh Aliansi Anggota Jurnalistik yang bisa disebut dengan AJI berisi beberapa hal seperti jurnalistik untuk menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Jurnalistik selalu menguji informasi dan hanya melaporkan fakta dan mendapatkan hal yang jelas. Jurnalistik tidak mencampur adukan fakta dan opini. Jurnalistik tidak menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jurnalistik juga menghindari konflik kepentingan dan masih banyak lagi. Sayangnya, sampai saat ini masih banyak yang melanggar kode etik itu sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran kode etik yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah saat tim kampanye nasional atau TKN Jokowi Dodo Ma'ruf Amin melaporkan salah satu media online yakni Tirto ID. Tirto ID sudah membuat meme pernyataan saat debat Cawapres Ma'ruf Amin. Ade dianggap sudah menyebarkan fitnah atau hoax melalui meme tersebut pada tanggal 17 Maret 2019. Contoh kasus pelanggaran kode etik selanjutnya adalah ketika Bareskrim Polri menangkap pemimpin redaksi portal berita publikanis.com ketika hari Rabu menyebarkan terbukti atau menyebarkan berita hoax kepada Komisi 3 DPR. Tersangka menyebarkan hoax agar situsnya ramai dikunjungi, yang terjadi pada 9 Januari 2018. Oke, di sini saya akan menjelaskan kasus yang telah disebutkan oleh
teman kami Muhammad Nasir dari kedua contoh kasus tersebut, di mana kedua berita menyebarkan hoak yang melanggar kode etik jurnalistik. Sebagai jurnalis, kita harus memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang benar dan dapat dipercaya kepada masyarakat. Selain itu juga dijelaskan tentang pentingnya melakukan verifikasi dan penelitian yang cermat sebelum menyebarkan informasi berita hoak. Seringkali tidak melalui proses verifikasi atau penelitian yang memadai dan dapat dengan mudah menyesatkan atau merugikan orang lain. Jadi, menyebarkan meme hoax tidak hanya melanggar kode etik jurnalis, tetapi juga merugikan masyarakat secara umum. Dua kasus tersebut menyangkut pelanggaran pada kode etik, yaitu penyebaran pada berita hoax dan fitnah. Pada hal-hal tersebut telah diatur pada UU Nomor 40 Tahun 1999 terkait pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 terkait penyiaran. Terlebih, pada kasus yang dilakukan oleh publicnews.com hanya bertujuan untuk viralnya berita dan banyaknya kunjungan pada situs mereka. Bisa disimpulkan bahwasannya menjaga kode etik jurnalis adalah penting untuk menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi jurnalis. Dengan menjaga kode etik, jurnalis dapat menghasilkan laporan yang akurat, adil, dan bertanggung jawab, dan tidak mudah untuk menyebarkan hoax untuk menghindari kasus-kasus seperti yang dijelaskan tadi tidak terulang. Dalam keseluruhan, menjaga kode etik jurnalis adalah prasyarat penting untuk mempertahankan integritas, kredibilitas profesi jurnalis. Dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip kode etik, jurnalis dapat menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme, memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat. Terima kasih.